A few moments later. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala ta'ala fi kitabul aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, segala syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang berhak kita puji dan dialah yang berhak kita ibadahi, karena Allah Subhanahu wa taala mencipta dan memberi rezeki kepada semua makhluknya yang ada di muka bumi ini. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk selalu senantiasa bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita akan membahas kitab Fathul Majid bab 60 Maja'a fil Musawwirin, tentang hukum lukis atau menggambar. Untuk memulainya nanti saya minta untuk dibacakan hadis yang ada 3 contohnya itu, 3 tempat itu ya, untuk Pak dibaca hadis, iya hadisnya. Ya Abu Hurairah apakah kamu berkenan aku utus dengan misi seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku dengan misi tersebut? Yang pertama, pembelaan pertama saja. Iya. Anak biru dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menciptakan seperti ciptaanku? Hendaknya mereka menciptakan seekor semut, atau hendaknya mereka menciptakan biji-bijian, atau hendaknya mereka menciptakan biji gandum. Diriwayatkan oleh mereka berdua, Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat kedua dari Aisyah radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menyamai ciptaan Allah. Dalam riwayat yang keduanya dari Ibnu Abbas, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, semua berupa makhluk bernyawa di neraka. Untuk setiap gambar yang dia buat akan diberi nyawa guna menyiksanya di dalam neraka jahanam. Dalam riwayat keduanya darinya secara marfu, barang siapa membuat gambar makhluk bernyawa di dunia, maka dia akan dibebani untuk menundukkan ruh kepadanya, dan dia tidak akan mampu melakukannya. Baik Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi ada 4 hadis ya, tentang bagaimana
ultimatum dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang hendak menyamai apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi hadis pertama disebutkan an Abi Hurairah qala, dari Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, wa man adlamu mimman daba yahluku ka khalqi, dan siapakah yang lebih zalim, ya, yang mana dia hendak menyerupai apa yang aku ciptakan, maka ciptakanlah. Ini Allah menantang, falyakhluqu, maka ciptakanlah dzarrah, yaitu namlah saghirah, itu semut kecil, atau menciptakan biji-bijian, ya, atau menciptakan biji gandum. Nah, ini ya, tentu bagian dari ultimatum Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang ingin menyamai apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaan. Kemudian di hadis selanjutnya yang mana dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya bersabda, asadun nas adaban, manusia yang paling keras siksanya fi yaumal qiyamah, pada hari kiamat, alladzina yudhifuna bi khalqillah, yang mana menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis selanjutnya dari Ibnu Abbas, kullu musawwirin finnar, setiap pelukis atau penggambar, maka keadaannya nanti itu di neraka. Yuj'alu lahu bi kulli suratun sawwaraha nafsu, maka nanti setiap gambar yang dibuatnya akan diberi nyawa. Yu'adzibu bihi fi jahannam, dan akan mengadabnya nanti di neraka jahanam. Kemudian di hadis yang terakhir, bahwasanya orang yang menggambar di dunia, maka nanti gambarnya akan ditiupkan ruh, suruh meniup, tapi dia tidak akan bisa meniup. Artinya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Di bab ini dijelaskan bahwasanya tentang besarnya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menyamai perbuatan Allah Subhanahu wa taala dalam hal menciptakan, menggambar, melukis. Pokoknya kalau Nabi SAW, apa telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang alasan, kenapa ini kok orang akan diadab dengan azab yang sangat pedih. Tadi orang yang paling zalim, yaitu orang yang menciptakan sebagaimana Allah menciptakan itu. Alasannya adalah al-mughallatu bi khalqillah, yaitu penyamaan dengan apa yang Allah ciptakan. Karena ma'li'an Allah ta'ala lahu khalqul am, karena Allah adalah pencipta, karena Allah adalah yang menciptakan dan yang memerintahkan, dan Dialah Tuhan dan segala pemilik yang apa yang ada di dunia ini. Dan Allah juga yang menggambar atau mengadakan, menciptakan bentuk seperti manusia, bentuk seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, dan yang lainnya, yang mana disebut dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan adalah bagian dari makhluk Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan itu yang membentuk dengan rupa yang sedemikian rupanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian setelah menciptakan manusia seperti diri kita ini, ya, yang tegak lurus, ya, atasnya kepala, bawah kaki, ya. Kemudian di situ fiha arwah, di situ dalamnya ada ruh, adanya nyawa, ya. Sehingga menjadikan ciptaan itu hidup. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ya, di dalam surat Sajadah ayat 9 sampai 7 sampai 9. Ada surat masih tak dibacakan? Di situ ada baliknya ya. Ya, nanti dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari sari patul air yang hina. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Di surat Sajadah ini Allah hendak memberitahukan kepada kita semuanya, kepada manusia, bahwasanya bagaimana asal-usul manusia itu, ya. Maka Allah jelaskan di sini, Allah lah pencipta segala bentuk dan sebaik-baik bentuk. Manusia permulaan ada diciptakan dari tanah, Nabi Adam alaihissalam. Kemudian untuk keturunannya diciptakan dari saripati tanah, yang mana namanya air sperma. Yang seperti adalah air yang tadi hina, gitu. Kemudian ya, Allah sempurnakan bentuknya sebagaimana diri kita ini masing-masing. Ya, tentu berbeda antara dengan lainnya. Ada yang lebih, ada yang lebih lagi. Nah, di dalamnya Allah masukkan ruh, ya, dan Allah adakan bentuk itu. Ada ciptaan berupa telinga, pendengaran, kemudian mata, penglihatan, kemudian ada hati afidah yang mana itu sentralnya manusia. Tetapi Allah katakan qalilan ma tashkurun, sedikit yang mau mensyukuri. Nah, inilah menandakan Allah ingin beritahu kepada kita, aku Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta. Tidak ada yang bisa menciptakan sesuatu sebagaimana diriku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi dilihat di ayat hadis yang sudah ada ayat, maksudnya ya, Allah menantang, coba ciptakan semut kecil saja, coba ciptakan biji saja, biji cabai, ya, atau biji yang lebih kecil lagi, sawi, biji terong, ya. Maka tidak ada makhluk yang bisa menjawab tantangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
taala. Baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini Allah menggambarkan Allah lah pencipta atau pembuat gambar bentuk yang begitu sangat sempurna, ya. Baik berupa manusia, baik berupa hewan pun, ya. Maka bagi orang yang ingin meniru perbuatan Allah Subhanahu wa taala dengan menggambar yang Allah ciptakan, ya, maka ada lahu yaumil qiyamah, maka baginya akan diadab oleh Allah Taala di hari kiamat. Wa kulli fa'ayanfuka fi ar-ruh wa laysa binafi, maka akan diminta untuk memberikan nyawa di dalamnya, meniupkan nyawa di dalamnya, tapi manusia sekali-kali tidak akan bisa meniupkan nyawa ke dalam gambar tersebut karena tidak punya kuasa. Yang kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka fakana asyadun nas adaban, maka orang tersebut adalah orang yang paling keras siksanya. Di anna nabi min akbari dzunub, karena dosanya ini, ya, yang hendak menyamai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini bagian dari dosa yang paling besar, akbar dzunub, dosa yang paling besar. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, ini juga bagian dari usia Allah taala nih, ya, dia telah bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu walihada arsala rasulahu, maka untuk menjelaskan, ya, tentang ini semua, bahwasanya Allah adalah pencipta yang membentuk rupa-rupa yang sedemikian rupa, baik bentuk manusia maupun hewan, ya, kemudian masing-masing diberi ruh dan nampaklah kehidupan manusia hidup, hewan pun hidup, ya. Kemudian ada orang yang hendak menyamai apa yang Allah perbuat, dia menggambar, ya, menggambar sebuah makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dia akan dapat azab. Maka itu adalah dosa yang paling besar, akbar adalah dosa yang paling besar, dan dia termasuk pada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjelaskan ini semua, ya, arsala rasulullah, Allah mengutus rasul-rasulnya, wa anzala kutubahu, dan Allah menurunkan kitab-kitabnya. Untuk apa? Menjelaskan libatnya hadza syirk wa nahyuhu adalah perbuatan syirik dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kok ini dikatakan syirik? Ya. Karena itu semua nanti akan mengarah kepada pengagungan. Ya. Mengarah kepada pengagungan. Ya. Coba siapa pernah kisah yang bagaimana orang melukis yang kisahnya mungkin bisa fiktif, Nyiror Kidul, gitu? Gambarnya wanita dengan pakaian apa? Ya, pakai jerawat lah, pakai jarik, kemudian selendang apa? Dan ketika misalnya itu apa? Akan menjadi pengagungan. Nah, ini kenapa disebut syirik? Karena nanti akan mengarah pada seperti itu. Sebagaimana kaum-kaum terdahulu membentuk sebuah patung yang mana itu adalah replika dari seseorang. Ya, ketika kaumnya berganti generasi, maka yang terjadi adalah kesyirikan. Nah, maka itulah larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengenai hal seperti tersebut, karena akan mengarah pada kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ya, apa dosa syirik? Innallaha la yaghfiru asyirka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Wa may yusyrik billahi fa ka'annama kharra minas sama'. Barang siapa yang melakukan syirik pada Allah Subhanahu, maka dia seolah ya jatuh dari langit. Ya. Kemudian ditangkap oleh burung, ya, dimakan burung, ya. Atau dia terbang-ambing oleh tiupan angin. Ini gambaran dari bahwasanya menggambar ya, itu akan dapat azab oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyamakan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke hadis selanjutnya. Jadi dalam riwayat Muslim dari Abu Al-Hayyaj, dia berkata, Ali berkata kepadaku, apakah kamu berkenan aku utus dengan misi seperti Rasulullah SAW mengutusku dengan misi tersebut? Janganlah kamu membiarkan gambar makhluk bernyawa kecuali kamu harus memusnahkannya, dan janganlah kamu membiarkan kuburan yang menonjol kecuali kamu meratakannya. Ya. Ini hadis selanjutnya, yaitu disebutkan di dalam Muslim bahwasanya An Abi Hayyaj qala li Ali, ya, berkata Ali berkata, ala a'atuka ala ma ba'atsani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka putus bagaimana aku Rasulullah sallallahu, yaitu Allah pada suratan illa famastaha. Jika kamu menemukan sebuah gambar, maka hapuslah, hilangkanlah. Wala qabran musyrifan illa sawaita. Jika kamu kubur yang menunduk, maka ratakanlah. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak itu adalah seorang asadi Hayyan bin Hasan, ya. Qala li Ali adalah Amirul Mukminin, khalifah yang keempat, ya. Yang keempat, ya. Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya. Di sini disebutkan bahwasanya menjelaskan di anak Nabi sallallahu alaihi wasallam aliyan lidalik. Nabi Muhammad SAW mengutus Ali untuk perkara tadi dua, masalah gambar, ketika nanti gambar untuk supaya dihilangkan. Kemudian ketika melihat kuburan yang menggunduk, maka tidak diratakan. Apa berkaitan dengan gambar tadi? Tadi sebutkan bahasanya itu bagian dari penyamaan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pun masalah meratakan kuburan, ya. Ini bagian dari menghindari fitnah. Menghindari fitnah dalam hal mengagungkan namanya kuburan, mendewakan kuburan, ya. Ini perintah Nabi kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi dua alasan, ya. Gambar itu dihilangkan karena penyamaan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang sebaik-baik pencipta, tidak ada yang bisa menciptakan apa yang diciptakan ditiru oleh siapapun. Ya, kalau menatap di surat tadi. Yang kedua adalah
masalah kuburan adalah itu diratakan karena ini bagian menghindari fitnah yang mana kubur dijadikan pengagungan, ya. Pengagungan bahkan bisa sampai jadi tempat sesembahan arbab. Nah ini ya, tentu wa huwa min dara'i syirk wa wasailihi. Ini bagian dari arah syirik dan wasilah, ya. Tata cara untuk orang bisa berbuat atau prasarana seseorang bisa berbuat syirik. Nah maka oleh karena itu, ya, demi kemaslahatan agama, amin masalah idin, ya, mengapa sejauh wajib tahu, ya, masalah di dan menjaga kewajiban-kewajiban agama, ya. Maka pihak di umur maka mahdur, maka dengan lebih rinci lagi ini sebuah perkara yang dilarang, ya. Atau ya, sebuah perkara yang diwanti-wanti. Kenapa? Wa'adamat fitnah dari kubur, karena begitu sangat besar fitnah tentang mengkhususkan kuburan. Fitnah yang paling fitnah besar. Wasarat mahatam lirihal abidin mu'adzimin laha, sehingga menjadi tempat tujuan atau ya, tempat rehlah, tempat berjalan, berpergian, berwisata, ya, bagi hamba-hamba, ya, untuk apa? Mengagungkannya, mengagungkan kuburan, ya. Dan tentu akan menjadi ranah ibadah, ya, menjadi ranah ibadah. Apa aja ibadah yang akan dilakukan ketika dalam kuburan? Tentu ada doa, ya. Kemudian permohonan, permintaan, ya. Kemudian ada lagi yang lebih sampai menyembelih, ya, menyembelih binatang untuk kuburan, ya, dan sebagainya. Nah ini tentu adalah bagian dari syirik dan diharamkan dan dilarang. Baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala al-Imam Qayyim rahimahullah taala, Imam Qayyim mau merahmatinya, beliau berkata, dan barang siapa yang tidak menggabungkan, ya, yaitu orang yang menjaga sunnah Rasulullah SAW terhadap kuburan, ya, kemudian memerintahkannya dan melarangnya, ya, terhadap, ya, penghuninya, ya. Tetapi manusia kebanyakan, ya, tidak mengerjakan itu, dan ada yang mengerjakan perintah Rasulullah, ada yang tidak, maka itu tidak akan ketemu, ya. Menjaga sunnah ziarah kubur, ya, ingat kematian, ingat akhirat, ya, dan sebagainya dengan orang yang bertentangan, ya. Tentu ini tidak akan ketemu selamanya. Maka mana Rasul SAW, maka Rasul SAW melarang an sholati ilal kubur, sholat di atas kuburan. Wa la yusalluna indaha ilaiha. Ketika melarang seperti itu, ada manusia yang malah mengerjakannya, yang mengikuti larangan, dia menjaga sunnah Rasulullah SAW. Ada ketika Rasulullah memerintahkan untuk supaya ziarah kubur yang kematian, ingat akhirat, ada yang melakukan ziarahnya hanya untuk mengingat akhirat, tapi ada yang tidak, malah minta di situ. Nah ini semuanya tidak akan pernah ketemu, tidak akan pernah ketemu. Ya sulit teman abadan, kata
Kemudian larang lagi ya, membangun masjid ya, tidak di atas kuburan ya. Tapi mereka ada yang membangun masjid di atasnya, di atas kuburan. Larangan juga memberikan lampu pernik kuburan ya. Sehingga luar biasa pandangan kuburan tersebut ya. Tapi mereka ada yang melakukan itu. Kemudian ada juga larangan dari Rasulullah untuk tidak menjadikan kuburan hari raya ya. Dari itu ada acara-acara besar. Tapi mereka juga malah menjadikan kuburan dari hari sebagai tempat acara-acara besar dan bahkan disebutkan jadi manasik. Baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian disebutkan di sini kamaru ya Muslim di sahihih, menurut oleh Muslim dalam sahihnya ya. An-Abi Riyad al-Asadi menurut hadis dan hadis Umamah Syufai bahwa indah Muslim aidan qala kunna ma'a Fadalah. Adapun kita ini bersama Fadalah Ibnu Ubaid di Adirun ya. Fadalah Ibnu Ubaid di bumi Rum atau di kota Rum ya. Tempatnya Burudas ya. Waktu besok itu lana dan ada yang meninggal di antara kami atau sahabat kami ada yang meninggal. Pak Amar Fadl Bikobri Fasuya ya. Kemudian ya, Fadl memerintahkan kuburannya untuk diratakan. Itu makalah Sami Rasulullah yang menurut kita dan bagaimana aku telah mendengar Rasulullah tentang perintah untuk meratakan kuburan. Nah, bagi mereka orang-orang yang telah ya, menyelisihi dua hadis ini ya, yang mana dia telah mewerfauna minal ard kalbait, dia meninggikan sesuatu di kuburan, bahkan membangun rumah. Ada yang itu? Ada ya. Di Mesir luar biasa banyak ya. Teman-teman di Indonesia ya. Di rumah ya. Bahkan ada yang masang kubah. Kuburan tersebut. Nah ini ada seperti itu orang-orang ya. Dan juga Rasulullah SAW melarang yaitu membangun atau mengapuri, memutih atau mengecat kuburan ya. Jadikan sangat indah ya. Sebagaimana hadis yang oleh Muslim Anjar berkala Nabi Rasulullah antar sisil ya, awal Rasulullah melarang pengecatan kuburan ya. Kemudian membangunnya ya, dan meletakkan kuburan. Kemudian juga Rasul melarang wanaha al-kitab 'alaiha, membuat tulisan di dalam kuburan, pada kuburan. Kita bertulisan. Mungkin kita lihat ada tulisan ayat Al-Quran, mungkin ada tulisan yang lainnya atau syair dan sebagainya. Nah, ini tentu dilarang oleh Rasulullah SAW. Rasulullah melarang tarsis al-kubur. Orang melarang ya mengecat kuburan, ayat juga alaiha, dan menulis ya pada kuburan tersebut. Kemudian Rasul juga melarang aizada 'alaiha khairatun rabiha, ya. Melarang untuk menambah ya, tanah yang diambil dari di luar sekitarnya ya. Kemudian juga
Rasulullah ya, menggambarkan larangan tersebut ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, nahaan ijazza al-kubru aw yukabalai aw izadu alaihi, yaitu melarang untuk menambah tanah kuburan sehingga meninggi gunung. Seorang raja Arsaudin yang meninggal sebelum Raja Salman ini siapa namanya, Pak? Gitu. Itu di mana kuburannya, Pak? Berbeda dengan kuburan Presiden Indonesia, Pak. Ya, kuburannya apa? Sebagaimana rakyat biasa. Ya, biasa seperti kuburannya siapa? Soeharto. Istana apa? Diri ya. Oke, ya. Kemudian kuburannya Gus Dur. Nah, presiden yang berapa itu keempat. Nah, berbeda. Ya. Itu yang pernah saya lihat di webnya. Nah, apa maksud dari semuanya? An-Naurai mu'adzimin al-kubur mutahidina a'yadan. Ya. Karena mereka adalah mengagungkan kuburan dan menjadikan itu sebagai ya, tempat ya, mungkin tempat keramaian dan sebagainya ya. Sehingga itu ada lampu-lampu yang terang pernak-pernik ya. Kemudian membangun sebuah bangunan yang bekas menyerupai di rumah ataupun ada kubah bahkan masjid ya. Maka ini semua menafiduna lima amara bi Rasulullah, adalah bertentangan ya dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu al-yahuda wan nasara ittikhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah telah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka yaitu masjid. Yuhadiru masonau, yaitu melarang apa yang mereka perbuat atau lakukan. Lianna tasyisul kubur yusabbihu ta'dhim asnam bisujud laha, yaitu karena memutih atau mengecat kuburan itu ya, yaitu penyerupaan sebagaimana mengagungkan asnam patung ya. Coba kita lihat patung-patung yang disembah oleh orang-orang itu, apakah warnanya polos? Tidak, pasti ada yang warna kuning, emas, gitu, Buddha seperti itu. Kalau orang Kristen, patungnya apa? Buddha Maryam itu berminyak putih, ya kan? Wajahnya begitu, matanya, ya, dan sebagainya. Nah ini sebagai penyerupaan pengagungan patung yang dijadikan tempat persembahan. Pokok ruwina an tidak ibadasna ta'zimul amwat, sebagaimana yang kami lihat, yang kami amati bahwasanya permulaan dari penyembahan patung adalah pengagungan ta'zimul amwat, yaitu pengagungan orang-orang yang sudah mati, sudah meninggal dunia. Fitiholi suwarihim, ya, dengan mengambil gambarnya dibentuk sedemikian rupa ya, sebagaimana ya, sejarah yang berlalu ya, Lata dan Uzza itu. Maka pihak itulah musyrikin, maka ini adalah orang-orang yang tersesat. Ila asyaraku likuburi hajjan, bukan sampai ada yang mensyaratkan untuk berhaji ke kuburan
kuburan, ya. Atau menjadikan tempat manasik, ya. Dan sebagainya. Ini untuk penyerupaan kuburan dengan Baitul Haram, yaitu Makkah Al-Mukarramah, Ka'bah. Dan ini tentu mufaraqah dinil Islam, sangat kontras dengan agama Islam. Dan tentu ini masuk ke agama penyembahan berhala. Apa aja yang dilakukan, ya, takdim wa mauqi'u fil titaniyah. Larangan ini, ya, yaitu akan adanya fitnah yang paling besar. Fitnah yaitu adalah yang mana, ya, fitnah ini tentu akan berdampak tentang ibadah manusia atau ibadah umat Islam, ya, yang mana harusnya dia berdoa, ya, kepada Allah, ya, tanpa harus ada perantara, ya. Dia harus menatapnya ke kuburan misalkan. Nah, ini adalah bagian dari fitnah, ya. Atau juga bagiannya hari besar, dan juga bepergian ke kuburan. Nah, tadi ramai sekali ini waktu-waktu ramainya tempat-tempat tersebut, ya, ramai-ramai tempat tersebut, sehingga menjadi perjalanan, tempat perjalanan orang-orang. Dan juga ini penyamaan dengan ibadah asnam, yaitu penyembahan berhala. Apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, ya, yaitu mereka berdiam, ya, di kuburan tersebut. Apa yang dilakukan kalau orang kuburan itu berziarah itu? Berdiamnya ngapain? Merenung bakal akan mati seperti itu, atau yang lain? Mungkin yang lain, ya. Kemudian, ya, beribadah, ya, di sekitar itu, ya, bahkan memberikan kelambu, ya kan? Kalau di mana itu kelambu ini diganti setiap tahun, ya. Kemudian, ya, ada juru kuncinya, sebuah kehormatan yang luar biasa kalau ada juru kunci tempat tersebut. Nah, yang mana dengan hal tersebut, ya, dia lebih mungkin berharga daripada menjadi mungkin pelayan di Masjidil Haram, lebih bangga daripada menjadi pelayan Masjidil Haram, ya. Dan menjadi juru kunci di situ lebih utama daripada berkhidmat atau menyemarakan masjid, menjadi pengurus masjid misalkan di perutnya masjid, ya, level lebih level menjadi juru kunci. Nah, seperti itu. Nah, apalagi sampai, ya, di situ kalau malam dikasih lampu yang luar biasa, ya. Bahkan juga ada yang bernazar, ya, tentang, ya, nazarnya tentang di kuburan. Kemudian juga meyakini kesyirikan, ya. Dia mengatakan bahwasannya di situ bisa mencegah balak, ya, mencegah balak, kemudian bisa menolong dari musuh, atau bisa menurunkan, ya, sesuatu yang dari langit, atau juga lebih, ya, memberikan, memecahkan kebutuhannya, ya,
kesukaran-kesukarannya, yang mana satu ini nanti ke situ akan terpenuhi. Nah, ini gambaran seperti itu. Dan orang seperti itu masuk di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, di mana dia mengambil sebagai masjid ya, dan memberikan lampu-lampu yang pernak-pernik yang menyala. Wa minha asyirkul akbar, juga bagian dari syirik paling besar, apa yang mereka perbuat di dalamnya. Itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, tidak hanya di zaman ini ya. Yang mana kamaan al-Masih alaihissalam al-Masyarakat dan Muklihi, yang mana Nabi alaihissalam sudah ya, tentu melarang orang sorry untuk melakukan perbuatan tadi di kuburannya ya. Yaitu ya, kadang kalau dia wa'auliya musayyid, dan juga orang-orang nabi dan orang-orang yang soleh dan para masyayikh ya, semua adalah melarang hal tersebut. Makanya digambarkan oleh Allah SWT di surah Al-Furqan ayat 17 dan 18. Nanti bisa dilihat bukunya, ada sekarangnya artinya aja. Dan ingatlah suatu hari ketika Allah menghimpunkan mereka beserta apa yang mereka sembah selain Allah. Lalu Allah berfirman kepada yang disembah, apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu, atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar? Mereka yang disembah itu menjawab, Maha suci Engkau, tidaklah patut bagi kami mengambil selain Engkau untuk jadi pelindung. Akan tetapi Engkau lebih memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hingga sampai mereka lupa mengingat Engkau, dan mereka adalah kaum yang binasa. Nah, jadi ini gambaran orang-orang yang telah menjadikan kuburan para wali, para nabi, dan para masyayikh ya, tempat berhati, tempat pengagungan ya, maka itu menjadi orang-orang yang sesat. Dan juga orang yang itu maka dia masuk kepada yang mematikan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dan menghidupkan bid'ah, dan menghidupkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia lebih mencintai ya, daripada Allah Subhanahu wa taala, memuliakannya, mengagungkannya dan sebagainya. Kemudian apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam Al-Quran dalam masalah berziarah, yaitu inna wa tadzakirul akhirah. Intinya ziarah kubur adalah untuk mengingat akhirat. Apa itu akhirat? Ya, yaitu tempat yang keempat. Pertama adalah kehidupan terakhir, ya. Kemudian yang kedua adalah kehidupan dunia saat ini, kita di masalah yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga adalah alam barzakh. Ini yang masalah ketiga. Nah, akhirat atau yang bahas kebangkitan itu adalah masalah keempat. Nah, maka supaya manusia ketika berziarah seperti itu supaya mengingat tentang kehidupan tersebut, apa tadi. Bagaimana kehidupan di sana nanti seperti apa?
Tidak usah ceritakan. Ya. Apa permulaannya? Ya. Mungkin kita bisa melihat tentang fenomena nanti yang terjadi, yaitu hari kiamat. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Al-Qari'ah. Sudah ngeri sekali kita kalau kita mengamatinya. Ya. Lebih-lebih nanti ketika di hari hisab, ya, yang mana semua apa yang diperbuat baik skala kecil skala besar semua maktub tercatat oleh malaikat. Ya. Kemudian nanti manusia akan menuju dua tempat, mana yang dituju, antara surga dan neraka. Kalau kita baca, ya, bagaimana tentang kehidupan surga neraka, surat An-Naba, ya, An-Naba di halaman pertama yang paling bawah itu, bagaimana kehidupan orang yang di neraka. Maka mereka dikasih minum apa? Nanah. Yang mana itu sangat bau, sangat jijik, ya, kita melihatnya. Kemudian bagaimana kehidupan surga? Situ ada buah-buahan, yang ada air sungai susu, ya, yang mana diminum tidak akan pernah habis, yang minum tidak akan pernah tumbuh. Ya, situ ada nanti wanita-wanita yang muda, ya, dan sebagainya. Nah, itulah yang akan kita renungkan, ya. Atau masalah kuburan, alam barzah, ya. Apa? Ketika nanti masuk kubur akan ditanya mantrok kawama di kawama nabi juga. Maka orang yang beriman, punya keimanan di dunia, maka akan teguhkan keadaannya nanti di alam kubur tentang keimanan, bisa menjawab pertanyaan tadi dari malaikat. Nah, bagi orang yang tersesat, ya, tidak punya keimanan, maka tidak akan Allah beri petunjuk. Ya, seperti itu. Nah, ini harus kita renungkan, kita ingat ketika kita masuk kubur. Ya. Tapi sudah kubur akhirat, ya, mengingat kubur akhirat, mengingat akhirat. Kemudian yang kedua adalah wal-ihsan ila manzur bidu'a wa taraf alaihi, yaitu orang yang berziarah hendaknya dia berdoa untuk dirinya dan si mayit berkubur. Apa? Supaya diriku dan dirimu selamat. Bukan malah selain itu. Kenapa? Manusia nanti akan sebenarnya dihisab. Kemudian yang ketiga adalah istighfar wa su'al afiyah, yaitu memohonkan ampun, ya, untuk dirinya dan supaya diberi keadaan yang baik. Ya. Kemudian fayakun zair sinan ila nafsihi wa ilal mayyit, dan hanyalah seorang yang berziarah itu, ya, berbaik untuk dirinya dan juga baik untuk si mayit. Maka inilah yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ziarah kubur. Tentu ini berbeda dengan hal-hal yang musyrikun, ya, hal-hal yang dilakukan orang musyrik, berbeda ketika ziarah kubur. Tidak seperti sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan ini tentu berbanding balik dengan ajaran yang Rasulullah sampaikan, yaitu Islam. Gitu. Nah, itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya terakhir, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah zurul qubur fa inna tadhkirul maut. Ya. Ziarahlah kubur, ya, datangilah kuburan, maka sesungguhnya, ya, untuk mengingatkanmu tentang kematian. Maka ketik apa yang diulang Rasulullah ketika lewat kuburan, doa tadi, ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya. Yaghfirullahu lana wa lakum an salafana wa nahnu bil athar. Kan gitu.
keselamatan bagimu wahai ahli kubur. Keselamatan. Ya. Kita nggak tahu bagaimana keadaan ketika di dalam kubur. Kita hanya mendoakan. Ya. Kemudian semoga Allah mengampuni kami dan mengampunimu. Ya. Kamu mendahului kami dan kami akan mengikuti. Nah, ini yang harus menjadi renungan. Ya. Inilah yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW ketika lewat ya, dalam kuburan di Madinah. Ya. Mungkin yang sudah pernah haji, pernah umroh ketika di Madinah, itu dan siapa? Adakah bukan? Adakah bertulisan dua begini? Ya ada kan Pak? Ya ada. Ya. Itu dia semua menghindari fitnah pengagungan kuburan. Coba ya, kalau Rasulullah tidak dijaga seperti itu, hilang tangannya Pak. Tangannya hilang, diambil. Bahkan ada yang apa? Dibuat make up ya. Dulu saya pernah melihat ya di situ ada orang Asia Pak, mungkin orang kawasan orang mana itu, orang Filipina atau orang Thailand. Ya, sudah dipagar tembok yang warna kuning ya, warnanya pagarnya itu ya dicat kuning ya, kayak emas gitu. Itu bukan jalan, itu hanya pagar batas antara masjid dengan kuburan. Ya, itu apa? Ya, pegang temboknya itu, pagarnya itu, kemudian di plus kemudian ditempelkan ke matanya, entah untuk apa itu. Nah inilah fitnah, situlah fitnahnya. Nah, itu sudah dijaga sedemikian rupa. Ya. Bagi kita dilihat di sekitar kita. Ya. Ini menjadi perhatian kita supaya terhindar dari itu semuanya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat dari kajian malam ini. Insyaallah kita sambung ya, di bulan depan di pembahasan kajian yang sama ya, tentang lebih tentang masalah gambar ya, nanti ada penjelasan di kitab yang satunya ya, yaitu Qaulul Mufid. Demikian yang disampaikan, kurang lebih mohon maaf ya, kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.